Jadi perang dingin bikin dunia dibagi menjadi dua. Kubu barat tuh kayak gimana sih? Ya, jadi dunia itu dibagi menjadi dua geng, yaitu barat sama timur. Barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat, bahwa ideologi kapitalisme. Negara-negara kayak Jerman, Inggris itu ikut gabung ke negara mereka. Nah, geng barat itu lawannya apa ya? Geng barat itu lawannya geng timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Mereka pro komunisme. Negara-negara kayak Hongaria, Jerman ikut gabung ke negara mereka. Mereka kayak saling rebutan pengaruh siapa yang bikin orang lebih suka sama ideologi mereka. Wah, kayak rival klub sepak bola gede ya, satu geng dukung demokrasi, satu lagi dukung komunisme. Dampak politik Perang Dingin, polarisasi dunia, dan konflik ideologis. Perang Dingin merupakan periode penting dalam sejarah dunia yang membawa dampak politik global yang sangat signifikan. Periode ini ditandai dengan terbentuknya dua kekuatan politik global yang saling bertentangan. Pembentukan aliansi militer, perang proksi, spionase, dan konflik ideologis yang mempengaruhi berbagai negara di seluruh dunia. Terbentuknya dua kekuatan politik global seperti Blok Barat dan Blok Timur, yaitu Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan bersekutu dengan negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman Barat, dan lain-lain. Mereka menganut kapitalisme dan demokrasi, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang mencangkup negara-negara seperti Polandia, Hongaria, dan Jerman Timur yang menganut komunisme. Perang Dingin memperkenalkan dunia kepada dua blok politik yang saling bertentangan. Ketegangan politik di antara kekuatan ini tercermin dalam upaya mereka untuk memperluas pengaruh ideologi masing-masing ke seluruh dunia, terutama di wilayah Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Terus kenapa dunia makin panas waktu itu? Karena kedua kubu bikin aliansi militer. Amerika bikin NATO buat melawan ekspansi komunisme. Jadi kalau ada negara anggota yang diserang, yang lain ikut ngebantu, yang lain itu ikut bakal ngebantu. Nah, jadi misalkan tuh kayak negara kayak geng yang satu tuh diserang, nanti geng yang lainnya tuh ikut ngebela gitu. Terus gimana sama Uni Soviet? Uni Soviet juga nggak mau kalah. Mereka bikin fakta Warsawa sama negara-negara Eropa Timur buat jaga domisili mereka. Dunia makin berpopulasi kayak tim kita ke tim lawan. Kenapa namanya perang dingin? Nggak berantem langsung. Mereka nggak berantem langsung, tapi lewat perang proksi. Mereka dukung dari negara lain yang lagi konflik. Contohnya perang Korea Utara dibantu oleh Uni Soviet dan Tiongkok, sementara Korea Selatan dibantu oleh Amerika Serikat. Jadi mereka main di belakang layar, kayak kamu duluan, aku dukung dari jauh gitu. Perang Vietnam juga kayak gitu. Uni Soviet dukung Vietnam Utara, Amerika dukung Vietnam Selatan, dan akhirnya Amerika mundur. Vietnam jatuh di tangan komunis. Negara-negara kayak Kuba, Nicaragua, Angola, dan juga jadi area pertarungan ideologi. Seru tapi ribet, mainnya nggak terang-terangan. Perang proksi memperluas pengaruh politik di negara-negara ketiga. Yang pertama ada di negara Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Korea terpecah menjadi dua, di mana Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, sementara Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Perang ini menciptakan konflik ideologis yang melibatkan kepentingan politik kedua blok. Yang kedua ada Perang Vietnam pada tahun 1955 sampai 1975. Vietnam terpecah juga menjadi dua, yaitu Vietnam Utara yang berbentuk komunis dan Selatan yang berbentuk demokrasi. Amerika Serikat sudah tentu mendukung Vietnam Selatan dan Uni Soviet mendukung Vietnam Utara. Lalu negara-negara lain seperti Kuba, Nicaragua, dan Angola juga menjadi arena pertempuran ideologis
antara Amerika dan Uni Soviet. Dengar-dengar ada mata-mata juga ya? Ya, bener banget. Jadi mata-mata itu bagian penting dari perang ini. Kayak Amerika kan punya CIA nih. Nah, CIA ini tuh tugasnya kayak mereka tuh buat ngegagalin persebaran ideologi komunisme. Nah, mereka juga pernah mengkudeta Iran dan Chili. Di Iran itu pada tahun 1953, sedangkan di Chili itu 1973, 20 tahun setelah di Iran. Uni Soviet punya KGB yang tugasnya menjaga pengaruh mereka di Eropa Timur dan negara berkembang. Mereka juga sering mendukung kelompok komunis di Afrika dan Amerika Latin melalui mata-mata. Ya, jadi mereka tuh konfliknya kayak dibayang-bayang banget gak sih, nggak secara terang-terangan. Nah, belum lagi mereka persaingan luar angkasa yang pas Uni Soviet meluncurkan Sputnik, Amerika nggak mau kalah, yang akhirnya Amerika juga meluncurkan Explorer buat menyaingi atau balas dendam ke Uni Soviet. Jadi kayak berpotensi di semua aspek ya, sampai ke luar angkasa. Iya, mereka itu kayak benar-benar kompetisi sampai ke luar angkasa, saking nggak mau kalahnya. Jadi apa dampak untuk negara-negara lain? Banyak negara yang terpecah, contohnya seperti Jerman. Jerman terpecah menjadi dua, Jerman Barat yang demokrasi dan Jerman Timur yang komunis. Lalu dibangun tembok Berlin sebagai simbol fisik pemisah ideologi. Oh iya, berarti tembok Berlin itu dibikin supaya orang-orang susah lewat ya? Iya, runtuh pada tahun 1989 dan sebagai simbol bahwa perang dingin sudah mulai reda. Terus ada juga Korea yang terpecah, seperti Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Dan sampai sekarang ketegangannya masih terasa. Konflik ini juga sangat berkepanjangan dan sampai sekarang kayak perang dingin tapi kecil. Iya, kayak Vietnam juga kan setelah Amerika kalah, Vietnam jatuh ke komunis. Terus banyak juga negara-negara lain yang terpengaruhi oleh komunis, terutama di Afrika dan Asia Tenggara, yaitu gara-gara bantuan dari Soviet dan Cina. Berarti perang dingin itu nggak cuma soal negara-negara besar aja, tetapi negara-negara kecil juga kena imbasnya. Tepat sekali. Dunia pada saat itu benar-benar penuh dengan konflik ideologi dan dampaknya masih terasa sampai saat ini. Dampak politik global, pecahnya negara-negara. 1. Negara Jerman. Jerman terpecah menjadi Jerman Barat demokrasi dan Jerman Timur komunis. Setelah Perang Dunia Kedua, kedua negara tersebut menjadi simbol utama dari Perang Dingin, dengan tembok Berlin sebagai lambang fisik dari pemisah ideologis antara blok timur dan blok barat. Tembok ini runtuh pada tahun 1989, menandai berakhirnya Perang Dingin. Yang kedua, Korea. Korea terpecah menjadi dua, Korea Utara yang didukung Uni Soviet dan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Konflik ini menimbulkan perang saudara pada tahun 1950 dan berlanjut hingga saat ini dalam bentuk ketegangan diplomatik dan militer. Yang ketiga, ada Vietnam. Vietnam yang merupakan contoh penting, di mana perang Vietnam akhirnya membuat negara itu jatuh ke tangan komunis setelah kekalahan Amerika Serikat. Vietnam bersatu kembali pada tahun 1976 di bawah rezim komunis. Konflik ideologis di berbagai belahan dunia. Wilayahnya Afrika. Dampak perang dinginnya, munculnya banyak rezim komunis yang didukung oleh Uni Soviet dan Cina. Yang kedua, ada Amerika Latin. Dampaknya, intervensi militer Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunis seperti Nicaragua. Yang ketiga, ada Asia Tenggara, yaitu munculnya rezim komunis dan intervensi Amerika Serikat seperti di Vietnam. Yang keempat, ada Afghanistan, yaitu intervensi militer Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunis. Kesimpulannya, yang pertama, polarisasi global. Perang dingin menciptakan dunia yang sangat terpolarisasi dengan konflik ideologis yang meresap ke dalam hampir setiap aspek politik internasional. Yang kedua, pengaruh jangka panjang.
dampak politik perang dingin masih terasa hingga saat ini, dengan beberapa negara yang masih mengalami ketegangan dan konflik yang berakar dari era tersebut. Yang ketiga, perubahan peta politik dunia. Perang dingin mengubah peta politik dunia secara signifikan dengan terpecahnya beberapa negara dan munculnya aliansi-aliansi baru.